Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu, Wilujeng Rahayu. Semoga keselamatan, ketentraman, dan berkah selalu menyertai kita. Dari alam nyata hingga alam yang tak kasat mata. Salam sejahtera bagi semesta dan semua. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari, sahabat kita ucapkan atau tuliskan di kolom komentar, Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan ucapan atau tulisan salawat tadi, kita semua mendapatkan pertolongan beliau di akhirat nanti. Amin. Dan sahabat yang non-Islam, silahkan tuliskan hajat, doa, serta cita-cita, terutama untuk tanah air Indonesia. Baik, mari kita simak kisah yang penuh makna ini. Namaku tidak penting untuk disebutkan di sini. Biarlah aku tetap menjadi bayangan tanpa nama. Karena kisahku bukan tentang siapa aku, melainkan tentang bagaimana aku pernah percaya sepenuhnya, lalu akhirnya terjebak dalam sebuah lingkaran yang menyedihkan. Aku dibesarkan dalam keluarga sederhana. Sejak kecil, orang tuaku selalu menanamkan bahwa ilmu agama adalah jalan utama menuju kemuliaan. Ketika aku diterima di sebuah pesantren besar bernama Al-Zaitun, semua keluarga merasa bangga. Mereka berkata, aku adalah anak pilihan yang akan membawa berkah bagi rumah. Aku pun berangkat dengan hati penuh harapan. Hari-hari pertamaku di sana begitu menenangkan. Bangunan megah, taman yang luas, serta suara lantunan ayat suci di setiap sudut membuatku merasa benar-benar berada di tempat yang suci. Para santri terlihat tekun, berpakaian rapi, dan penuh hormat kepada para guru. Namun di atas semuanya, ada satu sosok yang selalu diagungkan. Sang guru besar, Panji Gumilang. Setiap kali beliau melangkah masuk ke aula, seluruh mata tertuju padanya. Sosoknya berwibawa, kata-katanya tenang namun tajam, dan setiap ucapan seolah memiliki kekuatan gaib yang mampu menembus hati. Aku yang masih muda dan polos saat itu, merasa terpesona. Aku percaya bahwa beliau bukan sekedar guru, tapi perantara menuju keberkahan hidup. Tak pernah aku bayangkan, kekaguman itu perlahan akan menjadi pintu masuk menuju sebuah jalan berliku. Jalan yang awalnya terlihat penuh cahaya, tapi diam-diam menyimpan gelap di baliknya. Aku hanya seorang santriwati yang ingin berbakti pada agama, ingin membanggakan orang tua, ingin menjadi penerus yang suci. Namun aku tidak tahu bahwa langkah-langkahku akan menuntunku pada sebuah kisah yang kelak membuatku menangis dalam penyesalan. Dan disinilah semuanya bermula. Hari-hariku sebagai santriwati yang awalnya penuh semangat perlahan berubah menjadi hari-hari penuh tanda tanya. Ada banyak ajaran yang kuanggap aneh. Tapi karena rasa hormat dan kagumku kepada sang guru besar, aku hanya diam dan menerima. Setiap kali beliau berbicara, ada aura yang membuatku tidak berani menolak. Beliau sering berkata bahwa tidak semua orang bisa memahami jalan suci yang sebenarnya. Kebenaran tertinggi, katanya, hanya bisa dicapai oleh mereka yang rela menyerahkan segalanya, termasuk dirinya sendiri. Kalimat itu terus terngiang di kepalaku. Aku masih terlalu muda untuk memahami apa maksudnya. Tapi aku melihat banyak santri lain yang begitu patuh, seakan yakin bahwa setiap titarnya adalah wahyu. Aku takut dianggap kurang beriman jika meragukannya. Maka aku ikut-ikutan mengangguk meski di dalam hati ada rasa bingung. Malam-malamku mulai dipenuhi kegelisahan. Aku bertanya pada diriku sendiri, mengapa ajaran yang seharusnya menenangkan hati justru membuatku resah?
Mengapa rasa kagumku pada sosok guru besar berubah menjadi semacam ketakutan yang halus, tak terlihat tapi begitu nyata. Lalu suatu hari aku dipanggil ke sebuah ruangan khusus. Mereka menyebutnya ruang pemurnian jiwa. Katanya hanya santri pilihan yang boleh masuk. Saat itu aku merasa sangat istimewa. Aku yakin inilah awal berkah besar yang dijanjikan. Aku ingin pulang suatu hari nanti dengan wajah bangga, membawa cerita bahwa aku adalah murid kesayangan guru besar. Namun, begitu pintu itu tertutup, aku menyadari bahwa tidak semua keistimewaan membawa kebahagiaan. Ruangan itu tidak seperti aula yang terang benderang. Hanya ada cahaya redup dan wangi dupa yang menusuk hidung. Aku merasa seperti masuk ke dunia lain yang tak pernah kualami sebelumnya. Guru besar duduk di sana, menatapku dengan sorot mata yang sulit diartikan. Ada kelembutan, tapi juga ada sesuatu yang membuatku tak bisa menoleh ke arah lain. Suaranya bergetar lembut saat ia berkata, "Engkau terpilih, Nak. Jangan takut. Apapun yang kau berikan akan kembali padamu dalam bentuk berkah yang tak terhingga." Saat itu, aku tidak tahu apakah aku harus berasa bahagia atau takut. Yang jelas, sejak hari itu hidupku tidak lagi sama. Aku mulai merasa berada di persimpangan jalan, antara keyakinan bahwa aku adalah santriwati yang terpilih, atau kenyataan bahwa ada sesuatu yang janggal di balik semua ini. Guru besar semakin sering memanggilku. Setiap kali aku dipanggil, perasaan campur aduk itu kembali hadir. Ada rasa bangga karena aku disebut sebagai anak rohani, tapi ada pula rasa takut yang tak bisa kuungkapkan. Aku berusaha meyakinkan diriku sendiri bahwa semua ini adalah ujian keimanan. Namun di dalam hati kecilku, bisikan keraguan terus tumbuh. Beliau sering berkata bahwa kesetiaan murid tidak diukur dari hafalan doa atau ibadah lahiriah, tapi dari sejauh mana murid berani menyerahkan seluruh dirinya tanpa syarat. Kata-kata itu membuatku terdiam. Aku mencoba menelan kalimat itu sebagai nasihat rohani, tapi semakin lama aku merasakan ada tekanan yang menyesakkan. Aku mulai menjauhi teman-teman sepondok. Aku takut mereka tahu apa yang kualami. Setiap malam aku menangis dalam diam. Tapi di depan mereka aku berusaha tersenyum. Aku tidak punya keberanian untuk bertanya, bahkan kepada ustazah sekalipun. Aku takut dianggap melawan, takut dituduh tidak taat, takut dikucilkan. Hari-hari terasa semakin berat. Aku mulai menghilangkan diriku sendiri. Aku tidak lagi sama seperti gadis polos yang dulu datang dengan hati penuh harapan. Aku berubah menjadi seseorang yang hidup dalam dua wajah. Wajah patuh di hadapan guru besar, dan wajah rapuh di balik pintu kamarku yang terkunci. Namun, semakin aku ingin lepas, semakin kuat pula cengkeraman doktrin itu mengikatku. Jangan berpikir dengan logika, gunakan hatimu. Begitu katanya. Anehnya, kata-kata itu membuatku semakin bingung. Hatiku justru berteriak bahwa ada yang salah, tapi aku dipaksa percaya bahwa kebingungan adalah tanda bahwa aku sedang diuji menuju kesempurnaan iman. Di titik itulah, aku mulai sadar. Aku bukan lagi murid yang belajar dengan tenang. Aku hanya sebagai bidak kecil dalam permainan besar yang belum sepenuhnya aku mengerti. Dan semakin lama, permainan itu kian menjeratku hingga aku tak lagi mampu membedakan mana yang berkah dan mana yang sebenarnya penyesatan. Itulah saat di mana hidupku benar-benar berubah. Aku tidak sadar kapan tepatnya garis itu terlewati. Tapi tiba-tiba aku menemukan diriku telah kehilangan sesuatu yang paling berharga. Awalnya aku mencoba menenangkan diri dengan keyakinan yang terus ditanamkan. Bahwa aku adalah santriwati yang terpilih,
bahwa semua yang kualami hanyalah jalan menuju derajat yang lebih tinggi. Namun semakin aku mengulang-ulang kata itu di dalam hati, semakin terasa kehampaan yang menyiksa. Malam-malamku mulai menjadi panjang dan gelap. Aku sering duduk termenung di tepi ranjang, memeluk diri sendiri, bertanya dalam hati, apakah ini benar jalan menuju cahaya? Atau aku hanya sedang dituntun ke jurang yang tak terlihat? Dan kemudian, kenyataan itu datang tanpa bisa kutolak. Aku mulai merasakan perubahan dalam tubuhku. Rasa mual yang tak biasa, tubuh yang semakin lemah, dan akhirnya kabar yang membuat seluruh duniaku runtuh. Aku mengandung. Tanganku bergetar saat pertama kali mendengar kata itu. Seakan seluruh udara di sekitarku lenyap, menyisakan hampa yang menyesakkan dadaku. Bagaimana aku bisa menjelaskannya pada orang tua? Bagaimana aku bisa menghadapinya sendiri? Yang lebih menyakitkan lagi, siapa yang akan percaya pada ceritaku? Sementara sosok yang kudiami sebagai guru suci begitu diagungkan. Sejak saat itu, setiap langkahku di pesantren terasa seperti berjalan di atas bara. Aku hidup dengan rahasia besar yang menjeratku semakin dalam. Aku ingin berteriak, tapi suaraku tak pernah keluar. Aku ingin lari, tapi kakiku seolah terpaku. Aku hanya bisa menangis dalam doa berharap ada kemujizat yang menyelamatkanku. Namun semakin aku berdoa, semakin aku merasa terjebak dalam lingkaran yang tak punya jalan keluar. Aku bukan lagi santriwati yang bersemangat menuntut ilmu. Aku telah berubah menjadi sosok rapuh yang kehilangan arah, terperangkap dalam berkah palsu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya, lalu share video ini agar semakin banyak orang yang sadar dan berhati-hati dalam melangkah. Sampai jumpa di video berikutnya.